Puji Tuhan. Oke, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan. Kita hari ini akan memulai satu khotbah berseri yang baru. Judulnya adalah The Way of Grace atau Jalan Kasih Karunia. Coba bilang kanan kiri, The Way of Grace. Jalan kasih karunia ini bukan jalannya Grace. Enggak. Maksudnya jalan kasih karunia. Oke, kita baca, kita akan ambil dari Efesus 2 ayat pertama sampai ke 10. Saya akan baca yang ganjil, saudara semua baca yang genap bersama-sama. Oke. Ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah dihidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6 bersama-sama. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, mulai dari hari ini sampai 2 bulan ke depan kita akan membahas satu topik yang cukup lumayan berat. Jadi yuk kita perhatian bersama-sama, kita arahkan pikiran dan hati kita bersama-sama, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Karena ini satu topik bahasan yang bisa dibilang banyak gereja ini topik yang kontroversial. Gitu, kontroversial. Karena banyak gereja yang tidak menyetujui topik ini. Gitu. Nanti mulai minggu depan dan sampai akhir Juni ya, sampai akhir Juni kita akan belajar bersama-sama. Nah, kalau kita bicara tentang the way of grace atau jalan kasih karunia, ayat acuannya adalah Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tentunya kita mesti ngerti dulu. Ayat ini nih ayat apaan sih? Gitu kan? Kalau kita lapar, tentunya kita makan. Kita mau makan apa? Kenapa kok mau makan itu? Misalnya saya ke Lampung, saya makan pempek. Kemarin makan pempek, pempeknya enak. Yang ingat pempeknya. Enak. Nah, kenapa makan pempek? Karena saya ada di Lampung. Gitu kan? Karena saya ada di Lampung, mumpung di sana ada makanan yang enak, pempek, saya makan pempek. Gitu kan? Nah, kalau kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10, kita juga mesti mengerti. Ini siapa sih? Efesus ini siapa sih yang nulis? Keadaannya lagi seperti apa sih sebenarnya? Gitu loh. Terus jemaat di Efesus itu, ini jemaat yang seperti apa? Terus apa korelasi, apa persamaannya jemaat di Efesus pada saat itu dengan jemaat Tuhan pada hari ini? Kadang-kadang
kita menerapkan satu ayat itu yang sebenarnya nggak berkorelasi, tapi kita sama-samain gitu. Maksudnya sebenarnya ayatnya ngomongnya nggak seperti itu, tapi kita sama-samain supaya nyerang satu sama yang lain. Misalnya seperti itu. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dulu. Efesus ini nih sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Apa persamaan keadaan jemaat Efesus dengan jemaat masa kini? Nah, kita mesti tahu surat Efesus ini yang nulis siapa? Rasul Paulus tentunya. Ini surat Rasul Paulus ketika dia lagi di penjara. Jadi keadaan Rasul Paulus lagi di penjara. Dia lagi nggak bisa apa-apa dan dia cuma bisa menulis surat kepada jemaatnya yang ada di Efesus. Nah, yuk kita lihat. Apa persamaan keadaan jemaat Efesus dengan jemaat masa kini? Jawabannya banyak. Banyak. Meskipun dipisahkan oleh waktu sekitar 2000 tahun, ini enggak persis 2000 tahun, sekitar 2000 tahun, kondisi rohani dan tantangan utama mereka sangat relevan bagi gereja zaman sekarang. Luar biasanya firman Tuhan, saudara. Meskipun ini ditulis sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun yang lalu, ternyata masih relate dengan hari ini. Nah, ini banyak. Pertama, lingkungan hidup yang sekuler dan penuh dosa. Kebaca ya. Waktu jemaat di Efesus, hidup di kota yang makmur, tetapi sangat penuh dengan penyembahan berhala. Jadi Efesus pada saat itu semua penduduknya hampir semua itu menyembah namanya Artemis, dewa Artemis, sihir, tahayul pada saat itu. Budaya sekitar menekankan kesenangan dunia, kuasa, dan posisi sosial pada hari itu. Banyak dari mereka yang dulunya hidup dalam kebejatan moral. Bisa lihat di Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Nah, korelasinya atau persamaannya dengan jemaat masa kini, hidup dalam dunia yang semakin sekuler dan plural. Banyak berhala modern seperti materialisme, teknologi, hedon. Bukankah itu yang kita hadapi hari ini? Tekanan kuat untuk menyesuaikan iman dengan budaya, bukan sebaliknya. Jadi iman kita disesuaikan dengan budaya. Gawat nggak itu? Terus banyak orang percaya berasal dari latar belakang jauh dari Kristus, terbiasa hidup dalam dosa. Mirip, saudara. Yang kedua, kebutuhan akan pemahaman identitas yang teguh di dalam Kristus. Jemaat Efesus, Paulus terus-menerus mengingatkan, kamu dahulu mati, tetapi sekarang kamu hidup dalam Kristus. Mereka tuh butuh diyakinkan bahwa status baru dalam Kristus lebih tinggi dari status sosial atau latar belakang mereka. Hari itu, Paulus selalu mengingatkan, tetapi jemaat masa kini, banyak orang Kristen berjuang dengan rasa malu, kegagalan masa lalu, atau krisis identitas. Kita juga sering mengukur diri berdasarkan pencapaian dunia, betul atau betul? Bukan karena kasih karunia Allah. Sama seperti jemaat Efesus, gereja masa kini itu perlu kembali kepada identitas di dalam Injil, bukan dalam diri sendiri. Banyak gereja yang sudah keluar dari Injil yang sesungguhnya. Yang ketiga, godaan untuk mengandalkan usaha sendiri. Jemaat Efesus dalam budaya Yunani Romawi, orang diajarkan bahwa keselamatan atau kemajuan tergantung pada usaha dan prestasi. Itu dulu. Paulus mengkoreksi ini
Kamu diselamatkan oleh anugerah, bukan hasil usahamu. Tapi jemaat masa kini, banyak orang Kristen hidup dengan teologi legalistik secara tidak sadar. Berusaha cukup baik supaya Allah menerima. Banyak gereja yang akhirnya terjebak di dalam teologi legalistik. Ingat, teologi legalistik atau teologi liberalisme itu bukan Injil. Injil adalah jalan ketiga. Injil itu bukan legalistik dan dia juga bukan liberalis. Tapi gereja hari ini, demi supaya jemaatnya setiap minggu bisa datang ke gereja, rajin, demi supaya para pekerja-pekerjanya bisa melayani di depan dengan tertib, dia menerapkan apa? Legalistik. Kamu harus begini. Kamu harus doa syafaat kalau kamu mau dikenan Tuhan, misalnya. Banyak gereja yang terjebak dengan legalistik. Nah, jemaat masa kini banyak orang Kristen hidup dengan teologi legalistik tadi. Kita mudah terjebak dalam aktivisme rohani tanpa kekuatan Injil. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya, teman-teman. Jadi pemimpin pujian, pengkhotbah, guru sekolah minggu, tapi motivasinya untuk dihormati. Bukan karena kasih kepada Tuhan. Hidup disiplin mungkin kebalikannya nih. Hidup disiplin mungkin nggak tidak mencuri, nggak mabok mungkin, tapi sebenarnya nggak percaya juga pada Kristus sebagai juru selamat. Tanpa Injil, aktivitas rohani bisa menipu hati kita sendiri. Kita merasa sudah cukup baik, padahal kita belum diselamatkan. So, pertanyaannya sebenarnya Tuhan butuh dilayani nggak sih? Tuhan butuh dilayani nggak? Terus setiap kali kita gereja, kita ngomong apa? Saya mau melayani Tuhan. Nah, Tuhan butuh dilayani apa enggak? Enggak. Loh, dia itu maha kuasa. Dia berdaulat. Dia istilahnya bisa menciptakan apapun juga. Tuhan enggak butuh dilayani, saudara. Tapi kadang-kadang kita yang sok mau melayani Tuhan. Gitu. Padahal kita enggak layak loh sebenarnya untuk melayani dia. Kita ini hidup karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Siapa kita mau melayani dia, gitu kan? Nah itulah, karena kata-kata itu, gereja banyak terjebak di dalam legalistik. Legalisme. Demi supaya membawa setiap orang seakan-akan bisa melayani Tuhan. Dengan kata-kata pelayanan, pelayanan, dan pelayanan. Ini bahaya. Saya nggak anti dengan kata pelayanan. Tapi mesti clear kita melayani siapa. Kita datang ke gereja, kita melayani teman-teman kita kok. Kita melayani sesama kita. Clear itu. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Bukan karena dia butuh dilayani oleh kita. Ini rada kontroversial nih, gitu ya. Harus clear. Nah, yang keempat, dipanggil untuk menjadi terang dalam dunia yang gelap. Paulus berkata, kamu adalah ciptaan baru diciptakan untuk pekerjaan baik. Mereka dipanggil untuk hidup berbeda di tengah kota yang jahat. Efesus kota yang jahat. Jemaat masa kini, gereja juga dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Bukan sekedar menyesuaikan diri. Ingat, bukan sekedar untuk menyesuaikan diri. Seakan-akan gereja
ikut kepada arus yang jahat, arus dunia. So, maka itu di tempat ini, hal ini kita kalau yang namanya doktrin, ya, esensi dasar itu kita harus firm. Mungkin kontekstualisasinya bisa berbeda-beda, tapi doktrinnya firm. Doktrin nggak bisa dirubah-rubah. Jangan pernyataan pribadi kita, pernyataan pribadi pendetanya itu menjadi doktrin di gereja. Apa yang saya dapat, apa yang Revano dapat, itu jadi doktrin di gereja. No. Doktrin adalah yang tercatat di dalam firman Tuhan. Doktrin adalah apa yang Kristus lakukan buat setiap kita. Bukan yang Revano lakukan buat orang lain. Bukan contoh keberhasilan saya itu menjadi doktrin. No. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menjadi berhasil menjadi doktrin. No. Tapi apa yang Kristus sudah lakukan buat kita, itulah doktrin. Ketika dia ngomong it is finished, dia sudah menyelesaikan semua. Ini harus jelas supaya kita nggak salah. Nah, kalau kita udah tahu ini semua, sekarang kita masuk dalam pembahasan the way of grace menurut Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, kata mati di sini ini adalah dari bahasa Yunani nekros. Saya nggak tahu ucapan saya benar atau salah karena saya bukan orang Yunani, tapi dia bilang nekros, yang artinya tidak berdaya atau tanpa hidup. Jadi ini benar-benar mati, saudara. Mati, bukan setengah mati atau bukan sakit. No, mati. Ini bukan lemah juga. Nah, kadang-kadang kita ini nggak sadar kalau kita itu mati. Kita merasa, gue masih setengah mati. Setengah mati, setengah hidup. Gitu kan? Nah, orang mati itu nggak bisa ngerespon sebenarnya. Tapi banyak orang, kita merasa bahwa respon kita penting. Saya mau kasih tahu, kalau orang mati bisa ngerespon, itu ngeri, saudara. Itu pasti, bayangin orang mati tiba-tiba bisa ngerespon. Ngeri. Itu pasti setan tuh kayak gitu. Itu, nah kita nggak sadar. Karena pelanggaran-pelanggaranmu. Nah, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kata hidupmu dahulu, ya kata hidupmu dahulu itu di beberapa terjemahan lain bilang hidupmu dahulu itu menunjukkan keadaan masa lalu semua orang percaya sebelum diselamatkan. Jadi hidup yang dulu, yang ketika belum diselamatkan. So hari ini saya pengen gini nih. Ini kan ada kata hidupmu dahulu. Ya, coba katakan hidupmu dahulu. Nah nanti bandingkan dengan hidupmu hari ini. Kira-kira itu masuk kriteria hidupmu dahulu atau hidupmu setelah dahulu. Ngerti kan maksudnya ya? Bingung juga saya. Gitu. Karena ini penting. Ini menjadi, kita bisa mengkalibrasi hati kita, bisa menjadi barometer hidup kita untuk melihat apakah kita masih hidup di dalam hidupmu dahulu itu yang masih mati. Atau hidup kita hari ini yang sudah hidup karena Kristus. Beda. Nah kita akan bahas hari ini. Kita akan lihat hari ini. Ingat gak materi U-Class kita, modul kedua? Siapa yang udah ikut U-Class? Nah nanti yang belum ikut U-Class, kita akan buka kelas lagi untuk kita bisa ikut U-Class bersama-sama.
Materi yuk kelas modul kedua tentang dosa dan keselamatan. Ya, ingat nggak ada ayat ini? Sebab upah dosa ialah maut. Jadi setelah jatuh dalam dosa, manusia itu harus menanggung akibatnya. Nah waktu itu kan diceritain gini, waktu kejadian di Taman Eden itu, Hawa makan buah itu. Yang akhirnya karena makan buah itu, kita semua jatuh dalam dosa. Gitu kan? Nah, akibat dari dosa ini pun harus dialami kita semua. Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini akibat dosa. In Adam's fall, we sin all. Karena dosa Adam, kita semua berdosa. Nah, Rasul Paulus itu menuliskan dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18 dan 23, kalau disimpulkan gini, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, akibat dosa yang paling fatal, ini saya mereview waktu yuk kelas, adalah apa? Keterpisahan dengan Allah, yaitu kematian kekal. Kita bayangin gini nih, ada orang mati, ya, tenggelam di laut, ada di dasar laut. Nah, saudara mau kasih pelampung ke orang itu, ya gak akan bisa. Kenapa? Karena orangnya mati, gak bisa merespon, gitu kan. Saudara mau kasih tali, mancing dia pun, ya dia gak akan bisa. Kenapa? Karena dia mati. Yang dibutuhkan adalah datang seorang penyelamat, masuk ke dalam laut, mengangkat orang itu, dan memberikan nafas yang baru. Sehingga orang itu menjadi hidup. Bukan orang itu yang berhasil memegang tangan si penyelamat. Tapi sang penyelamat itulah yang memegang tangan, menarik tangan orang yang tenggelam itu. So, kalau kita mati, bukan karena usaha kita untuk kita bisa hidup. Tapi karena apa? Karena memang ada sang penyelamat yang menarik kita dari kematian dan menghembuskan nafas kehidupan untuk kita sehingga kita bisa hidup hari ini. Bukan karena kita. Bukan karena respon kita, kita mati terus kita bisa narik tali itu. No, kita gak bisa apa-apa. Semuanya itu karena Dia yang sudah menarik kita. Amin. Efesus 2 ayat 2 sampai 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Garis bawahi, kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dalam pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, mengikuti jalan-jalan dunia ini, dikatakan mengikuti jalan-jalan dunia ini. Bukankah kita hari ini masih sering senang mengikuti jalan-jalan dunia ini? Contohnya apa? Dunia mengajarkan bahwa sukses, kesuksesan itu diukur dari harta dan status kita. Benar gak? Kalau hartamu banyak, itu statusmu semakin tinggi, itu orang sukses. Itu orang dunia ngomong seperti itu loh. Tapi Kristus mengajarkan hidup yang berpusat kepada kerajaan Allah, bukan kepada duit atau mamon. Matius ngomong gini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan
Mamon. Contoh lain, dunia mengagungkan pencapaian pribadi. Pencapaian pribadi, pencitraan. Wih, sekarang di mana-mana flexing kan. Gitu kan. Buka IG, waduh, ini yang suka update status di story IG biasanya butuh pencapaian pribadi. Enggak semua. Biasanya, kan saya bilang biasanya. Gitu kan. Apalagi biasanya, loh saya juga gitu. Sama. Tapi itu dunia. Itu dunia. Tapi firman Tuhan bilang manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu contoh-contohnya. Terus dikatakan taat kepada kerajaan angkasa. Itu merujuk kepada kuasa iblis. Jadi ini kan ada ayatnya itu, yang ayat kedua, sedang bekerja di antara orang karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Apa itu kerajaan angkasa? Ini sedang bicara tentang kuasa iblis. Terus kita ngomong gini, enggak kok, saya enggak di dalam pengaruh kuasa iblis, gitu kan? Saya udah bertobat, saya enggak di dalam pengaruh kuasa iblis. Saya kasih tahu nih, ini contoh kuasa iblis seperti gini. Iblis itu selalu menyesatkan pikiran dan membutakan rohani kita. Itu. Contoh, orang tidak percaya pada Injil karena pikirannya dibutakan oleh iblis. Dia enggak percaya karena pikirannya dibutakan. Terus apa? Perbudakan terhadap dosa. Orang tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan, kebencian, dan amoralitas. Itu contoh orang yang dikuasai oleh iblis. Contoh lain, penindasan rohani dan emosional. Itu juga. Seringkali kita tuh ditindas oleh emosional kita. Contohnya apa? Rasa takut. Rasa takut. Depresi yang ekstrim. Kebencian yang dalam. Itu mungkin dari roh jahat. Kenapa? Karena dia mengintimidasi dan melumpuhkan iman seseorang melalui tekanan batin. Contoh lain, ajaran sesat pastinya. Nah itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 ngomong gini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah iblis. Nah, kalau kembali lagi ke ayat yang Efesus 2 tadi, dibilang ada anak-anak durhaka. Siapa anak-anak durhaka itu? Anak-anak durhaka adalah kita yang menjadi objek murka Allah. Kita bandingin nih nanti kita ya. Durhaka berarti memberontak atau tidak taat terhadap otoritas yang sah, yaitu Tuhan. Ilustrasinya gini, kadang kita ini ada sungai yang deres, misalnya gitu. Nah kita seringkali misalnya berenang di dalam sungai itu, kita senangnya mengikuti arus. Mengikuti arus, kayaknya enak ngikutin arus, gak ada perlawanan. Padahal di ujungnya apa? Air terjun. Akhirnya apa? Mati. Itulah contohnya seperti itu. Atau contoh lain seperti gini. Ada boneka kayu, ya. Terus pernah lihat gak boneka kayu yang terus dikasih tali? Pernah ya? Nah si boneka ini yang gerakin sebenarnya siapa?
Ada orang yang gerakin si boneka ini. Gitu. Jadi si boneka ini sebenarnya dikuasai oleh yang menggerakkan. Nah sebenarnya kita ini juga seperti si boneka kayu ini. Yang digerakkan oleh si penggeraknya. Tapi pertanyaannya siapa yang menggerakkan? Kita diperbudak. Ya, dosa itu akan memperbudak setiap kita. Manusia dalam dosa itu sama dengan masih dalam perbudakan dosa. Jadi kita di dalam dosa, itu kita masih menjadi budak dosa. John Stott bilang gini, dosa bukan hanya kesalahan, tapi juga perbudakan. Tanpa anugerah, manusia bukan hanya bersalah, mereka juga diperbudak dalam buta akan kebenaran. Kemudian Opa bilang gini, kita bukan hanya membutuhkan pengampunan, tapi juga membutuhkan pembebasan. Kita butuh yang namanya pembebasan dari perbudakan itu. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Ayat yang 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus. Nah, di ayatnya yang keempat, pertama dikatakan, tetapi Allah. Coba katakan, tetapi Allah. Kata ini, dua kata ini adalah kata yang penting. Manusia mati, tapi firman-Nya berkata, tetapi Allah. Dalam hidup kita juga harus selalu sadar bahwa ada Tuhan. Tetapi Allah. Dua kata ini menjadi titik balik yang besar dalam sejarah hidup manusia. Kalau kata tetapi Allah, itu bukan tetapi saya. Tetapi Allah. Allah tidak menunggu kita menjadi layak. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Ia yang bertindak. Amin. Dia yang bertindak. Dia punya kedaulatannya untuk bertindak. Contohnya apa? Waktu murid-murid pertama kali dipanggil, ya, apakah Yesus menunggu mereka layak dulu? Waktu murid-muridnya pertama kali dipanggil, apakah Yesus melihat bahwa mereka harus kudus dulu? No. Enggak. Dia tidak pernah menunggu kita layak dulu. Tapi karena kedaulatannya, karena kasih-Nya yang besar, Ia yang bertindak. Amin. Karena kasih dan belas kasihan-Nya, Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Nah, karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Ayatnya bilang gitu. Kasih karunia di sini itu bicara tentang karis. Kata dasarnya adalah karis, yaitu pemberian cuma-cuma. Itu adalah karis. Nah, diselamatkan di sini, ini bicara dari kata sozo, yang artinya diselamatkan, dibebaskan, dan dipulihkan. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan dari kata kariti este sesomenoi. Kecil, saya aja yang bisa baca.
Yang artinya keselamatan yang sudah terjadi dan tetap berlaku. Ini adalah bentuk perfect tense. Jadi keselamatan itu sudah terjadi dan tetap berlaku sampai dengan hari ini. So kalau kita bicara seperti ini, kita bisa ngomong bahwa mengapa ini menjadi penting? Karena keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita harus bersukacita karena anugerah berarti masa lalu kita tidak menentukan siapa kita. Kristuslah yang menentukan. So apapun masa lalumu hari ini, apapun yang sudah kamu lakukan sebelum-sebelum ini, itu nggak menentukan siapa kamu. Banyak gereja yang mengajarkan hari ini akan menentukan siapa kamu ke depan. Benar atau benar? Masa lalu akan menentukan siapa kamu ke depan. Banyak yang mengajarkan seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang, kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Karena Kristuslah yang akan menentukan. Kristus yang akan menentukan. Ada ilustrasi, bayi yang dibuang, ada bayi yang dibuang, ini karena saya sering nonton drama Cina. Drama Cina, drama box, benar. Jadi ceritanya ada bayi yang dibuang. Bayi yang dibuang, tempat sampah, kan dia nggak tahu siapa dirinya dia kan, gitu kan. Tiba-tiba ada yang pungut dia, gitu. Ada yang pungut si bayi ini, terus si bayi ini tiba-tiba diangkat gitu, menjadi anak. Nah biasanya kalau di drama box, di drama Cina kan yang mungut bayi ini orang kaya banget gitu kan, yang hidupnya layak, wah nggak ada yang menang gitu kan sama dia gitu. Nah ini diangkat gitu. Si bayi ini nggak bisa menyelamatkan dirinya dia kan, bener nggak? Kenapa? Karena dia dibuang di sampah. Ini beneran nih, aku baru nonton kemarin. Ntar saya kasih linknya. Ya itu nggak bisa menyelamatkan gitu. Karena waktu saya lagi nyiapin khotbah ini, pas lagi saya lagi nonton, wah ini cocok juga ya. Gitu. Jadi nggak bisa menyelamatkan dirinya dia sendiri. Nah, si orang ini, yang si orang kaya ini, dia yang mengangkat si anak ini, dia nggak tahu namanya, dia yang kasih nama ke anak ini, gitu kan? Dia yang kasih nama, dia yang mengangkat, dia yang mandiin, dan dia akhirnya mewariskan semua kekayaannya kepada si anak ini. Itu gambaran, sebenarnya gambaran kasih karunia. Di dalam Efesus yang kita tadi baca itu, Allah tidak hanya mengampuni kita, Ia mengangkat kita dari kematian, mempersatukan kita dengan Kristus, dan memberi kita tempat bersama-samanya di surga. Amin. Tetapi Allah adalah dua kata yang paling indah dalam Alkitab. Ketika segala harapan manusia hilang, Allah yang bertindak. Amin. Sinclair Ferguson bilang, anugerah bukan hanya pengampunan atas masa lalu, tetapi juga kekuatan hidup untuk masa depan. Ini juga dasar kepastian keselamatan. Bahwa keselamatan itu dimulai oleh siapa? Allah. Keselamatan bukan dimulai oleh kita. Keselamatan bukan dimulai oleh respon kita. Keselamatan bukan dimulai oleh tindakan kita. Keselamatan bukan dimulai oleh pelayanan kita.
Keselamatan bukan diperoleh oleh jam doa kita atau perbuatan baik kita. Tapi keselamatan dimulai oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Bukan dijaga oleh gembalamu, bukan dijaga oleh pendetamu, bukan dijaga oleh pemimpin rohanimu, bukan dijaga oleh orang tuamu. No, keselamatan dijaga oleh Allah. Dan akan disempurnakan olehnya. Keselamatan bukan disempurnakan oleh perbuatan baik kita. Keselamatan bukan disempurnakan oleh kekudusan kita. No, Dia yang akan menyempurnakan. Amin. Nah, kalau kita lihat nih, yang ayat 4 tadi sampai ayat 7. Sebenarnya ayat-ayat ini membentuk satu struktur seperti gini. Ayat pertama, ayat yang 4 dikatakan Allah yang bertindak. Kan tadi ingat, tetapi Allah. So Allah yang bertindak. Ayat yang kelima, kita yang dihidupkan bersama Kristus. Ayat keenam, kita dibangkitkan dan ditempatkan bersama Kristus di surga. Ayat yang ketujuh, untuk menunjukkan kemuliaan kasih-Nya selama-lamanya. So, ada bagian kita? Enggak ada sebenarnya. Enggak ada. Semuanya karena Dia. So, jadi kita kalau hari ini kita sadar kita udah menerima kasih karunia. Kita sadar kita udah menerima kebaikan Tuhan. Kita sadar kalau kita sudah dipilih. Tapi hari ini dengan kebejatan moral kita, dengan trauma-trauma kita, ya, dengan kemarahan-kemarahan kita, dengan apapun juga yang seakan-akan ini kita berusaha untuk kita memuji diri kita sendiri supaya orang lain itu menghormati kita, orang lain melihat kita. Kita menjalani kehidupan kita semua dengan berhala-berhala kita. Padahal kita tahu itu udah nggak boleh. Kita tahu itu dosa, tapi kita tetap berusaha untuk ya udahlah, nggak apa-apa. Kita mentolerir dosa. Itu artinya kita lagi memberontak. Karena sebenarnya kita tahu, tapi kita lagi memberontak. Bukannya kita mengucap syukur, tapi kita memberontak. Itulah yang kita alami hari ini. Saya pun mengalami hal itu. Sering kali saya memberontak. Tapi apa respon kita? Apakah kita bertobat? Atau kita justru menghidupi semua dosa-dosa itu? Gini, kalau kita mati, kita nggak akan pernah sadar akan keberdosaan kita. Kalau kita mati, kita tidak tahu kalau itu salah. Tapi kalau kita udah dihidupkan oleh Roh Kudus, kita udah dihidupkan oleh Allah, hati kita ini sebenarnya waktu kita melakukan sesuatu yang dosa, itu kita ngeh sebenarnya. Ini Tuhan gak suka sebenarnya. Ini salah sebenarnya. Tapi keadaan dunia yang membuat kita kompromi dengan yang Tuhan gak suka itu. Sering kan seperti itu? Saya pun seperti itu. Tapi responnya apa? Bertobat atau pura-pura bertobat. Seringkali kita pura-pura bertobat. Aku udah bertobat, aku bertobat. Tapi keterpaksaan pertobatan itu membuat kita jadi pura-pura bertobat. Sebenarnya kita nggak bertobat. Tapi atau kita bertobat sungguh-sungguh, menyesali dan berusaha untuk ini gini. Kita berusaha ini bukan berarti kita berusaha untuk mencapai keselamatan. No, keselamatan itu udah kita terima. Tapi karena pengucapan syukur itu kita mau
melakukannya. Ini beda. Ya. Nah itu. Lanjut supaya cepat. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ayat 8 dibilang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia di sini ini dari kata charity yang artinya keselamatan adalah pemberian cuma-cuma tidak pantas diperoleh. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Diselamatkan di sini ini dari kata sesos menoi. Yang tadi sudah diterangkan. Perfect tense tadi, keselamatan sudah terjadi. Nah, oleh iman ini dari kata dia pisteos. Artinya iman bukan sebab keselamatan, tetapi sarana yang dipakai untuk menerimanya. Sekali lagi, iman bukan sebab keselamatan, tapi sarana yang dipakai untuk menerimanya. Ungkapan diapisteos ini yang di dalam Efesus 2 ayat 8 adalah frasa preposisional, bukan kata kerja. Jadi secara teknis bukan aktif atau pasif, tetapi menjelaskan bagaimana keselamatan itu terjadi melalui iman. Ini penting, kita harus tahu, karena kita kadang-kadang kita nggak ngerti apa itu iman. Ya, saya beriman, nggak ngerti apa itu iman. Jadi Paulus tidak menyatakan iman itu sebagai usaha manusia yang menyelamatkan, tetapi sebagai alat yang Allah pakai. Bahkan iman pun adalah karunia. So, kita diselamatkan oleh iman. Jangan kebalik, kita diselamatkan oleh iman, bukan karena iman. Coba cermati sekali lagi. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena iman. Kita diselamatkan oleh iman. Bukan kita harus beriman, maka kita akan diselamatkan. Sekali lagi, bukan karena kita harus beriman, maka kita akan diselamatkan. No. Kita diselamatkan oleh iman. Kayak gini nih, misalnya ada seorang yang tiba-tiba datang ke rumah, gitu ya. Datang ke rumah, tiba-tiba orang ini kasih hadiah yang keren banget gitu. Yang memang kita butuhkan. Hadiah yang sangat mahal, sangat berharga. Terus dia ngomong, ini untuk kamu. Terima aja, ini untuk kamu. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita terima hadiah itu. Apakah kamu membayar hadiah itu? No, kita nggak membayar. Kita juga nggak menciptakan hadiah itu. Enggak. Dan kita nggak berkontribusi apapun sebenarnya terhadap hadiah itu. Kita hanya mengulurkan tangan kita yang kosong ini, ya, dan menerimanya. Itulah sebenarnya iman. Bukan usaha, bukan pencapaian. Iman adalah tangan kosong yang terbuka untuk menerima anugerah Allah yang tidak layak sebenarnya kita peroleh. Itulah iman. Iman tidak menyelamatkan karena kekuatannya,
tapi karena objeknya, yaitu Kristus. Itulah iman. So jangan salah lagi. Iman itu bukan karena kamu. Ada yang bilang, aku beriman, aku pasti punya rumah. Itu iman yang salah. Aku beriman, aku akan punya mobil. Itu bukan iman. Aku beriman, aku punya pacar yang cantik. Itu bukan iman. Mau punya pacar yang cantik, ya cari. Kenalan. Gitu kan? Mau punya rumah, ya kerja. Cari duit. Kerja. Itu bukan iman. Kita percaya kalau memang sudah waktunya dan tepat waktunya sesuai dengan kehendaknya yang sempurna, kita pasti akan terima. Gitu. So iman bukan yang seperti itu. Iman adalah sarana anugerah itu. Itulah iman. Yang penting adalah objeknya, yaitu Kristus. Ayat 8-9 bilang itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sangat jelas bahwa nggak ada prestasi manusia di sini. Nggak ada usaha manusia di sini. Jadi kalau kita udah terima itu, apa hak kita untuk memegahkan diri? Nggak ada. Terus apa hak kita untuk sombong? Nggak ada. Kamu jadi pengkhotbah yang hebat, terus mau memegahkan diri. Kamu punya suara yang bagus, terus mau memegahkan diri. Kamu jadi pengajar yang luar biasa, terus mau memegahkan diri. Kamu jadi gembala yang hebat, yang jemaatnya banyak, terus mau memegahkan diri. Apa hak kita untuk memegahkan diri? Karena itu bukan hasil usahamu. Itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena anugerah yang Tuhan kasih pada setiap kita. Begitu juga keselamatan. Keselamatan itu bukan karena hasil usahamu. Bukan karena kamu doa syafaat 24 jam maka kamu selamatkan. No, bukan karena kamu berbuat baik maka kamu selamatkan. Titus bilang di kitab di Titus dibilang bahwa kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, tapi semua karena anugerah. Itu bukan hasil usahamu. So jangan ada yang pernah memegahkan diri. Saya berharap di tempat ini kita berharap bersama-sama untuk gak ada yang memegahkan diri. Ketika kamu merasa bahwa ini bagianku, yuk bertobat bareng-bareng. Ketika kita merasa ini semua karena gua, yuk kita bertobat bareng-bareng. Karena bukan karena kita, semua karena Tuhan. Bahkan yang kita anggap buruk sekalipun, kita anggap buruk, Tuhan tahu kalau itu diizinkan terjadi. Firman-Nya bilang itu semua akan mendatangkan kebaikan buat kita yang percaya. Kadang-kadang kita kan mikir, Tuhan, kenapa ini kejadian terus? Tuhan, kenapa aku udah berusaha tapi bangkrut lagi? Tuhan, aku udah berusaha nih, tapi fail terus. Tuhan, aku udah ngelamar kerjaan ke kanan, ke kiri, tapi gak dapat pekerjaan. Tuhan, aku udah berusaha nih, aku sakit. Aku udah berusaha untuk sembuh. Udah cari dokter ke kanan, ke kiri. Tapi masih belum dapat kesempatan sampai hari ini. Ya, Tuhan tahu kok itu. Ini bukan karena itunya. Tapi Tuhan tahu kalau Dia mengizinkan itu semua terjadi, pasti itu untuk kebaikan kita. Amin. Itu untuk kebaikan kita. Biarlah proses hidup kita, perjalanan iman kita ini, biar Dia sendiri yang mengintervensi setiap kehidupan kita. Amin. Ayat ini
ini membongkar semua sistem usaha manusia. Legalisme, ritualisme, moralistik, bongkar semua. Ini menegaskan sola gratia, hanya karena kasih karunia. Amin. Ayat yang ke-10. Karena ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Dari kata aslinya poiema. Itu artinya seperti karya seni. Karya seni. Kita ini benar-benar diciptakan baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus, menunjuk kepada kelahiran baru, regeneration, bukan penciptaan fisik, untuk melakukan pekerjaan baik. Perbuatan baik di sini, ingat, perbuatan baik ini, melakukan perbuatan baik ini bukan untuk kita diselamatkan. Seringkali ayat ini ketukar-tukar. Kita harus berbuat baik untuk supaya kita diselamatkan. No. Tapi ini adalah buah dari apa yang sudah kita terima, yaitu keselamatan itu. Ini adalah buahnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Allah tidak hanya menyelamatkan, Dia juga menentukan jalan hidup dan panggilan pelayanan kita. Amin. Timothy Keller bilang gini, engkau lebih berdosa daripada yang pernah kamu bayangkan, tetapi juga lebih dikasihi dan diterima daripada yang pernah kamu harapkan. Dan sekarang Allah memanggilmu untuk menghidupi kasih karunia itu. Amin. So, hari ini kita udah belajar tentang jalan kasih karunia atau the way of grace itu. Maka kita bisa dengan yakin mengerti bahwa keselamatan manusia itu sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Dari awal sampai akhir. Ini menolak gagasan bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau memilih Allah atas inisiatif pribadi. Manusia juga gak bisa memilih Allah atas inisiatif pribadi. Kalau hari ini kamu bisa memilih Allah, itu semua karena anugerah. Kalau hari ini kamu bisa duduk di tempat ini dan kamu bisa percaya, ini semua karena anugerah. Engkau percaya hari ini itu bukan karena kamu percaya. No, tapi karena Dia yang melakukan terlebih dahulu untuk kamu sehingga kamu bisa percaya. Banyak ajaran, banyak gereja yang mengajarkan gini. Kamu harus melakukan sesuatu dulu. Kamu harus bertobat dulu, maka kamu bisa percaya. Atau kamu harus percaya dulu, baru kamu bisa lahir baru. Kebalik, saudara. Kamu akan lahir baru dulu. Kamu akan lahir baru dulu. Ketika kamu lahir baru, kamu akan percaya. Dan ketika kamu percaya, itu akan membawa pertobatan setiap hari. Karena percaya kita, itu bukan karena kita. Kita ini mati. Kita ini mati. Kita butuh kelahiran baru yang menghidupkan kita dulu. Sehingga kita bisa percaya hari ini. Bukan karena kita mati, terus kita bisa percaya. No. Butuh ada roh yang menghidupkan kita dulu. So, jalan anugerah ini adalah kasih Allah yang bekerja secara efektif dalam kehidupan orang berdosa, menyelamatkan mereka melalui Kristus oleh Roh Kudus. Amin. Nah, minggu depan kita akan masuk dalam pokok bahasan, yaitu tulip. Tulip. Apa hubungannya hari ini dengan tulip? Jadi kalau the way of grace ini adalah jalan keselamatan, nah tulip
itu adalah penjelasan sistematiknya. So, maka itu kita perlu minta anugerah Tuhan untuk kita bisa belajar sungguh-sungguh dan kita bisa mengerti sungguh-sungguh apa itu tulip. Tulip adalah ekspresi dari jalan anugerah tanpa usaha atau jasa manusia. Jadi kita akan belajar lebih lagi dan kita akan lebih mengerti lagi bahwa sebenarnya kita ini nggak bisa kok. Gitu. Minggu depan. Nah, kalau kita tadi baca ini semua, penjelasan sederhananya gini. Ayat 1-3 kita dulu mati secara rohani. Hidup dalam dosa, mengikuti dunia dan iblis dan menjadi anak-anak murka. Ayat 4-7, tetapi Allah karena kasih-Nya yang besar telah menghidupkan kita bersama Kristus. Ini karena anugerah, bukan karena kita layak. Ayat 8-9, keselamatan adalah pemberian bukan hasil usaha. Tidak ada ruang untuk kesombongan. Ayat 10, kita diciptakan baru dalam Kristus untuk hidup dalam perbuatan baik yang telah Allah siapkan. Ini adalah teks klasik yang memperlihatkan semua unsur tulip itu ada. Total depravity di ayat pertama, unconditional election, preference of the saint, itu ada semua di sini. Maka itu mulai minggu depan kita akan belajar. Saya akan akhiri dengan ini. Tanpa anugerah kita akan mati. Oleh anugerah kita hidup. Di dalam anugerah kita bisa berjalan. Sekali lagi, tanpa anugerah kita mati. Oleh anugerah kita hidup, dalam anugerah kita berjalan. Amin. Soli Deo Gloria. Yuk kita bangkit berdiri.